Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Angsweng English, energizing students with English. Pada video kali ini kita akan membahas tentang passive voice lagi, tetapi fokusnya pada present forms. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas langkah-langkah mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dengan contoh seluruh tenses hanya bentuk positif, sekarang kita akan fokus pada kalimat pasif dalam tenses-tenses present. Masih tetap bersama dengan saya Nur Rahman. Berikut adalah rumusnya. Bisa kita lihat di bagian sisi kiri ada kalimat aktif, rumus kalimat aktif, mulai dari simple present, present continuous, dan juga present perfect. Di sebelah kanan nanti adalah bentuk rumus kalimat pasifnya. Dalam contoh kali ini saya akan menggunakan satu kata kerja yaitu make sebagai simple form bentuk satu make, kemudian bentuk duanya adalah made atau simple past-nya. Begitu pula dengan past participle atau kata kerja bentuk ketiganya juga made. Sedangkan present participle atau verb ing adalah making. Make, made, made, making yang artinya membuat. Kita mulai dengan tenses yang pertama. Ini adalah simple present. Kalau kita perhatikan, saya pakai laser dulu. Kalau kita perhatikan, dalam kalimat yang pertama, she usually makes 3 cups of tea. Ini mengikuti rumus yang paling atas ini. She sebagai subjek, kemudian usually itu adalah mid sentence adverb atau adverb of frequency. Kemudian simple forms ini adalah kata kerja bentuk satu, make. Kebetulan karena subjeknya she, sehingga mendapatkan penambahan s di sini. Jadi jika ini subjeknya he, she, atau it, dan semua subjek yang merujuknya kembali ke he, she, it itu akan mendapatkan penambahan s pada kata kerja bentuk satu. Sehingga kalimat she usually makes 3 cups of tea ini masuk rumus simple present bentuk positif di sini. Sehingga ketika mengubahnya menjadi kalimat pasif, kita akan menggunakan rumus sebelahnya. Kita akan menggunakan subjek, milih antara is, am, atau are. Kemudian past participle ini adalah kata kerja bentuk ketiga. Sebutan untuk kata kerja bentuk ketiga itu adalah past participle. Ditambah by dan objek. Kita masih ingat langkahnya adalah mencari objek dari kalimat aktif. Langkah pertama kita harus menemukan objek dari kalimat aktif. Dalam kalimat she usually makes 3 cups of tea, objeknya adalah 3 cups of tea. Yang dilihat adalah cups-nya. 3 cangkir. Berarti ada lebih dari satu benda. Sehingga kata ganti atau pronoun-nya nanti adalah they. Maka 3 cups of tea sekarang berfungsi sebagai subjek atau subjek. 3 cups of tea. Karena ada lebih dari 3 dan kata gantinya adalah they, maka kita akan menggunakan to be are. Ketika harus milih antara is, am, are, kita menggunakan are. Bagaimana bisa? Kita tentunya masih ingat bahwa I menggunakan am, I am, you are, they are, we are, he is, she is, dan juga it is. Kalau cuma satu, it, kita akan pakai is. Tetapi di sini lebih dari satu, cups. Cangkirnya lebih dari satu, sehingga kata gantinya they. Benda lebih dari satu itu they. Sehingga pakai are. Sehingga jadi 3 cups of tea are. Kita masukkan juga adverb of frequency-nya tadi yang sebelumnya ada di sini, usually. Nah, 3 cups of tea are usually made. Ini merupakan kata kerja bentuk ketiga dari make. Dari makes ini tadi, kita pakai kata kerja bentuk ketiga. Karena semua kalimat pasif menggunakan kata kerja bentuk ketiga. 3 cups of tea are usually made by her. Her didapatkan dari mana? Dari she. Di sini, dalam kalimat aktif, she menjadi subjek. Tetapi karena sekarang jadi objek, dia harus menjadi her. Bagaimana bisa? Iya, personal pronoun memang demikian. I akan berubah menjadi me. You tetap you. They, them. We, us. He, him. She, her. Kemudian terakhir, it tetap it. Berikutnya untuk kalimat negatif. She does not make 3 cups of tea. Does not. Berarti ini rumus yang di sini. She does not make 3 cups of tea di sini. Kita akan menggunakan rumus sebelahnya. Bedanya apa? Tinggal menambahkan not. Sehingga akan menjadi 3 cups of tea sama seperti langkah di atas tadi. Are not-nya tetap sama, usually made. Jadi are-nya sama tetapi ada tambahan not di sini. Made tetap, by her juga tetap sama.
Bagaimana dengan bentuk yang terakhir? Does she make 3 cups of tea? Ini merupakan rumus yang terakhir ini. Tetap simple present, tetapi yang do atau does, ini kan subjek, simple form, kemudian objek. Apakah dia perempuan membuat 3 cangkir kopi? Apakah dia perempuan membuat 3 cangkir teh? Maka akan menjadi are. Kenapa? Kita harus milih antara is, am, are. Tadi sudah ditentukan bahwa kata gantinya they untuk 3 cups. Sehingga langsung are 3 cups of tea usually made by her. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Masih tetap simple present, tetapi menggunakan something a little bit different. Sesuatu yang agak berbeda, yaitu kita menggunakan subjek they. Dalam kalimat positif, ketika subjeknya I, you, they, we, maka tidak akan ada tambahan s di sini. Bisa dilihat, they often make a cup of coffee. Mereka sering membuat secangkir kopi. Langkahnya sama. Objeknya mana? Objeknya adalah a cup of coffee. Sekarang cangkirnya jumlahnya hanya 1. Nah, kalau hanya 1, kata gantinya bukan lagi they, tetapi it. Karena kata gantinya it, maka menjadi a cup of coffee pakai to be-nya adalah is, bukan lagi are. Karena hanya 1, it is. A cup of coffee is often made by them. Langkah yang lain sama. Them ini didapat dari mana? Didapatkan dari they. Karena sebelumnya menjadi subjek they, maka ketika menjadi objek menjadi them. Oke. Bentuk negatifnya, they do not often make a cup of coffee. Akan berubah menjadi a cup of coffee is not. Tambahannya di sini. Often made by them. Secangkir kopi tidak sering dibuat oleh mereka. Yang terakhir, do they often make a cup of coffee? Apakah mereka sering membuat secangkir kopi? Maka akan menjadi is, karena hanya 1 cangkirnya. A cup of coffee often made by them. Lanjut, kita ke tenses yang kedua. Tadi ada simple present, sekarang sedikit berbeda. Kita pindah ke sini. Geser sedikit. Present continuous, atau boleh juga disebut sebagai present progressive. Subjek is, am, are, verb, ing, objek. Lihat, she, subjek, is adalah to be, I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is, sehingga pakai is. Making, ini adalah kata kerja bentuk ing. 6 cups of tea now. Dia perempuan sedang membuat 6 cangkir teh sekarang. 6 cups of tea are being made by her now. Didapat dari mana? Rumus ini. Subjeknya adalah 6 cups of tea. Lihatnya pada cangkir ya, cups. Lebih dari 1 lagi. Sehingga they, maka pakai to be, are. Kemudian, wah ini kurang ini. Rumusnya yang kurang. Harusnya, sorry. Saya lihat. Oh iya, yang ini. Subject is, am, are, being, kata kerja bentuk ketiga. Sudah betul. Saya yang salah melihat. Present continuous kan lurusnya ini. 6 cups of tea are being, kata kerja bentuk ketiganya made by her now. Dapat her dari mana? Seperti tadi. Sebelumnya she akan berubah menjadi her. Negatifnya, she is not making 6 cups of tea now. Dia perempuan tidak sedang membuat 6 cangkir teh sekarang. Maka menjadi 6 cups of tea are not being made by her now. 6 cangkir teh tidak sedang dibuat oleh dia perempuan sekarang. Pertanyaan, is she making 6 cups of tea now? Menjadi are 6 cups of tea being made by her now. Ikuti saja rumus yang ada di sini. Nah, kalau perlu rumusnya ditulis lagi, bisa. Berikutnya, masih dengan present continuous tapi dengan subjek yang berbeda. Kalau tadi she is making, sekarang they are. They are making 6 cup of tea now. Mereka sedang membuat 6 cangkir teh sekarang. Maka menjadi 6 cups of tea, tetap yang dilihat adalah cups-nya. Cangkirnya banyak, they are. Tambahkan being made by them now. Negatif, they are not making. Maka menjadi 6 cups of tea are not. Bedanya positif dan negatif ini hanya pada not ini saja. Yang terakhir, are they making 6 cups of tea now? Are 6 cups of tea being made by them now? Satu lagi bentuk present continuous yang mewakili I. Jadi I am, you are, they are, we are, he is, she is, it is. Agar semuanya bisa muncul. Tulisan aktifnya tertutup sedikit. I am making a glass of milk right now. Sekarang agak berbeda. Segelas susu. Saya sedang membuat segelas susu sekarang. Maka menjadi a glass of milk is being made by me right now. Dari mana dapat is? Dari a glass of milk itu jumlahnya 1 gelasnya. Lihatnya pada gelas. Kalau 2 glasses, maka akan menjadi are karena lebih dari 1.
Ini it, a glass of milk, kata gantinya it, sehingga pakai is being made by me right now. Langkahnya tetap sama ya. Objek temukan, kemudian objek menjadi subjek, dan seterusnya. Lalu bentuk negatif, I am not making a glass of milk right now. Bedanya tipis saja. I am making sama I am not making. Di dalam kalimat pasif juga demikian. A glass of milk is not being made by me right now. Dapat me dari mana? Perubahan dari I menjadi me. Dari subjek menjadi objek. Am I making? Apakah saya sedang membuat segelas susu sekarang? Menjadi is a glass of milk being made by me right now. Kita lanjut ke tenses yang berikutnya, yaitu present perfect. Semua tenses present perfect itu menggunakan kata kerja bentuk ketiga, sehingga keuntungan kita ketika mengerjakan suatu kalimat kok harus mengubah kalimat aktif menjadi pasif, kebetulan tensesnya present perfect, maka kita tidak perlu mencari kata kerja bentuk ketiganya karena sudah tersedia di situ. Contohnya, he has made a cup of tea since 7 a.m. Dia laki-laki telah. Jadi ada ini has atau have. Kebetulan penggunaannya adalah I have, you have, they have, we have. Kalau he has, she has, it has. Made-nya kata kerja bentuk ketiga. Dia laki-laki telah membuat secangkir teh sejak jam 7 pagi tadi. A cup of tea menjadi demikian. Ini pakai has. Sesuai dengan ini. Kenapa tidak have? Karena jumlah cangkirnya sekali lagi satu. It itu pakai has. Kalau I have, you have, they have, we have, he has, she has, it has. Sehingga a cup of tea has langsung diikutkan setelah has atau have-nya ketemu kita pakai been. Been sudah. Kata kerja bentuk ketiganya made by him. Dapat him dari mana? Sebelumnya he akan berubah menjadi him since 7 a.m. Sudah. Negatif gampang. He has not made. Bedanya di sini tidak ada not, di sini ada. A cup of tea since 7 a.m. Menjadi a cup of tea has not been made by him since 7 a.m. Terakhir bentuk intro. Bentuk interrogatif. Has he made a cup of tea since 7 a.m.? Kalau yang negatif diartikan dia laki-laki belum membuat secangkir teh sejak jam 7. Di sini menjadi secangkir teh belum dibuat oleh dia laki-laki sejak jam 7. Di sini menjadi sudahkah dia laki-laki membuat secangkir teh sejak jam 7? Menjadi has a cup of tea been made by him since 7 a.m. Satu contoh lagi untuk present perfect dengan subjek yang berbeda. Kalau tadi he, sekarang menggunakan we. Nah, seperti yang saya bilang tadi, we menggunakan have. We have made 3 tables since 6 a.m. Ini ungkapan seseorang yang mungkin memang pekerjaannya membuat meja ya. Kami telah membuat 3 meja sejak jam 6 tadi. Sejak jam 6 pagi tadi. Maka menjadi 3 tables. Beda sekarang. Objeknya adalah 3 tables. Since-nya tidak katut objek ini ya. Ini adalah keterangan waktunya. 3 tables karena 3 mejanya berarti they sehingga pakai have. 3 tables have been made. Telah dibuat oleh kita as ini dari we berubah menjadi as since 6 a.m. Untuk bentuk negatif we have not made belum, kami belum membuat 3 meja sejak jam 6. Di sini menjadi 3 tables have not been made by us since 6 a.m. Jika bingung bisa dilihat dari ini pergerakan rumus aktif menjadi pasif dan sebagainya. Terakhir, have we made 3 tables since 6 a.m.? Sudahkah kami membuat 3 meja sejak jam 6 pagi tadi? Menjadi have 3 tables been made by us since 6 a.m. Ini sesuai dengan bentuk rumus yang ini. Nah, demikian. Semoga yang kita pelajari hari ini, yang kita pelajari kali ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan barokah untuk kita. Thank you very much. See you again next time. Tetap dalam Eng Sweng English. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.